pokoknya seru. Halo Genrangers. Oke, saya Zelika Putera dan sebagai host di Puri-Puru episode kelima bersama aku Kirana Larasati dari Pick RMP. Nah, sekarang aku udah bersama Kirana dan aku mau tanya-tanya nih ke Kirana. Kirana, gimana sih kegiatan kamu di sekolah akhir-akhir ini? Oke, kalau ngomongin tentang kegiatan di sekolah, pastinya akhir-akhir ini tuh sibuk banget. Apalagi udah berada di fase F, di mana tugas dan materi yang diberikan itu pastinya lebih meningkat dong. Wah, iya benar banget ya. Berarti kalau misal dibandingin dengan fase E nih, kamu lebih sulit yang mana? Fase E atau fase F? Oke, kalau dibandingkan nih fase E sama fase F, pastinya itu lebih sulit fase F dong. Apalagi kan aku SMK ya, pastinya di SMK itu kalau udah fase F, dia itu akan fokus pada kejuruan. Wah, kira-kira nih di kesibukannya Kirana, kamu bisa nggak sih memanage waktunya dengan baik? Kira-kira gimana nih tips dari Kirana untuk bisa memanage waktunya dengan baik? Kalau bicara tentang manage waktu, biasanya itu aku bikin jadwal harian, dimana dari jadwal harian tersebut biasanya aku lihat nih mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, itu yang akan aku prioritaskan. Tapi aku juga gak lupa untuk sisihkan waktu istirahat, biar ada jeda aktivitas aja sih dan gak terlalu stres. Wah, teman-teman bisa dicontoh nih tipsnya dari Kirana, biar kalian bisa memanage waktunya dengan kesibukan kalian tuh lebih rapih ya. Nah, sekarang kita mau lanjut dengan apa nih, Kir? Kita akan membahas topik. Kali ini aku bakal ngebahas topik utamanya. Nah, aku bakal nanya-nanya lagi nih ke Kirana. Kirana, kira-kira kamu gimana nih memperhatikan gizi dan juga pola makan kamu di tengah kesibukan kamu? Oke, namanya juga aku tuh anak sekolah ya. Pastinya kadang ada aja nih bandelnya kalau tentang gizi, kayak telat makan, sampai punya mah, terus juga jajan sembarangan. Nah, jajan sembarangannya tuh kira-kira yang sering kamu makan apa sih? Oke. Yang masih sering kamu makan nih? Yang paling sering ya, bandel-bandel tuh kayak makan makanan yang pedes-pedes, terus yang tinggi akan gula gitu. Oh, es cake ya? Oh enggak, kalau itu enggak. Tapi kayak lebih ke yang pedes-pedes gitu deh. Oh, tapi kamu ada yang dikurangin nggak kira-kira kalau misalnya kamu udah notice nih, wah aku udah terlalu sering gitu? Iya, karena aku juga punya mah ya, jadi kadang aku tuh udah mulai sadar gitu loh untuk mengurangi makan makanan yang lebih ke pedes itu sih, terus yang asem. Nah, oke, berarti udah bagus ya mau mengurangi dan sudah ada keinginan lah untuk mengurangi makan makanan yang kurang sehat. Makanya nih, kira-kira isi piring kamu tuh apa aja sih? Oke, kalau ngomongin tentang isi piring aku itu biasanya lebih kurangin yang karbo nih. Terus juga lebih banyakin sayuran sama buahan. Seperti panduan isi piringku, 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% buah-buahan, dan 20% protein. Juga panduan G4, G1, L5 nih. Jadi, dalam per hari itu maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Wah, keren banget nih, Kirana berarti udah tahu dan paham banget untuk memperhatikan gizi dan seimbangnya. Nah, selanjutnya aku punya studi kasus nih buat kamu. Kamu jawab ya nanti pendapat kamu gimana. Nih, aku kan punya teman ya, dia tuh mungkin sering banget deh jajan-jajan di depan dan dia kurang suka nih minum air putih, makan nasi, dan akhirnya dia tuh jarang banget masuk, kayak bahkan berminggu-minggu dia nggak masuk sekolah. Nah, kira-kira pendapat kamu dan pandangan kamu tuh bagaimana sih tentang ini? Pastinya tuh sangat disayangkan ya, karena ini kasusnya teman kamu. Kalau pendapat aku sih, kamu sebagai temannya itu lebih mengingatkan ke dia aja sih, biar dia tuh lebih aware sama kesehatannya, karena dampak buruknya itu banyak banget bagi kesehatan dia, juga bagi kegiatan-kegiatan sekolahnya. Pastinya kan banyak yang terhambat karena dia nggak masuk berminggu-minggu kan. Betul, tertinggal ya otomatis pendidikannya dia. Oke deh, main games, mitos, dan fakta. Tapi kali ini aku yang jawab dan Kirana nanti yang bikin deh pertanyaannya. Jadi aku mau tes kamu nih. Iya dong, gantian ya. Oke. Kira-kira apa tuh? Boleh? Oke, kalau terkait dengan gizi ini kan biasanya suka dikaitkan dengan stunting. Menurut kamu, orang-orang yang bertubuh pendek itu stunting nggak sih? Oke, aku jawab ya. Dan menurut aku sendiri, untuk misalnya dari tubuh yang pendek itu disebut stunting atau tidak, itu menurut aku mitos ya. Karena tidak selalu orang yang bertubuh pendek adalah stunting. Ada juga yang bertubuh pendek karena gennya dari keluarganya. Gitu sih menurut aku. Kira-kira Kirana mau jelasin lebih lengkap lagi? Betul yang dibilang sama kamu. Iya. Oh my god. Karena
yang bertubuh pendek itu nggak selalu stunting, betul tadi itu bisa dari gen. Tapi orang yang stunting sudah pasti bertubuh pendek. Seperti itu ya. Wah, kita mendapatkan hal baru lagi nih teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi nggak sih kira-kira? Lagi ya. Lagi nih ya. Yang terakhir nih. Oke, boleh. Oke, menurut kamu mitos atau fakta kalau makanan berlemak itu selalu buruk? Oke, kenapa makanan berlemak itu menurut aku ya mitos atau fakta? Menurut aku sih mitos ya, karena makanan lemak itu tidak selalu buruk. Dan di dalam tubuh kita, terutama para remaja nih, kita juga perlu banget loh buat masa pertumbuhan lemak itu. Tetapi kita harus punya batasan sendiri, jadi tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi lemak. Jadi kita harus tetap menjaganya dengan baik, tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Jadi mitos. Oke, kayaknya kalau aku mau tambahin penjelasannya, tapi kayaknya udah cukup deh karena udah dijelasin. Udah cukup ya dijelasin sama aku nih. Nah, terima kasih ya kepada Kirana yang sudah menjadi narasumber nih di podcast kita kali Sama-sama ini. dong. Nah, kalau gitu sampai jumpa di podcast